Hai teman-teman, sebelum ibadah, yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu ya, biar selama ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan yang nyaman ya. Saat pujian ikut menyanyi ya, dan ikutin gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, dan mengikuti ibadah online. God bless you. Halo, selamat hari Minggu anak-anak semua. Selamat beribadah di ibadah online Sekolah Minggu GGP Shalom. Hari ini kita bertemu lagi ya untuk ibadah sama-sama. Yuk, sebelum kita memulai memuji Tuhan, ibadah kita pada hari ini kita mau berdoa dulu. Yep. Nanti dipimpin sama Tante Esther. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang Engkau berikan bagi kami untuk kami beribadah. Kami bersyukur masih ada kesempatan buat kami untuk memuji Tuhan, masih ada kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin kebaktian online kami ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang boleh dipermuliakan melalui kebaktian online ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Wah, Tante Esther tampak bersukacita sekali hari ini. Harus, Tante. Kenapa? Kok bisa sih bersukacita? Tuhan baik sama kita. Terus Tuhan selalu jaga kita. Wow. Jadi kita harus selalu terus sukacita, Tante. Setuju. Kasih Tuhan selalu ada ya di hati kita ya. Betul. Yuk, sama-sama anak-anak semua kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita, kita mau nyanyikan adalah sukacita di hati kita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Selamat ulang tahun ya untuk kalian semua yang berulang tahun sepanjang bulan September. Tuhan Yesus memberkati. Shanessa Michelle, Rafael Roy Aldrich, Corinthia Ganda, Beryl Lashawa Wijaja, Francisca Joyce, Timothy, Michaela Betania, Gabriela Shieva, Luis, Oh
selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam pam pam. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Shalom anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan.
Jumpa lagi dalam kebaktian sekolah minggu online GGP Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa pastinya ya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kalau masih ada hari yang baru untuk kami boleh nikmati, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau hari ini kami boleh sama-sama berbakti kepada Tuhan, mari Tuhan yang menolong kami, Tuhan memberkati kami, dan kami saat ini Tuhan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun masih kebaktian secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan siap untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, gak kerasa ya, sekarang kita sudah masuk di awal Oktober. Waktu sangat cepat berlalu, gak kerasa sebentar lagi Oktober, November, Desember, dan kita sudah menjelang Natal lagi. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang bernama Yunus. Anak-anak pasti tahu siapa itu Yunus. Ya, nah anak-anak, di satu kota yang cukup besar dengan penduduk yang cukup banyak bernama kota Niniwe. Kota ini hidup dalam banyak permasalahan, banyak dosa yang dilakukan sehingga Tuhan murka kepada mereka dan Tuhan berencana untuk menghukum mereka. Nah, tapi kita punya Tuhan yang punya belas kasihan yang luar biasa besar. Tuhan tidak akan menghukum begitu saja kota Niniwe. Tuhan masih memberi kesempatan. Dengan cara apa? Tuhan mengirim seorang yang bernama Yunus. Kemudian Tuhan bilang, Yunus, kamu pergi ke kota Niniwe dan kasih tahu sama mereka supaya mereka bertobat. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus gak mau pergi ke Niniwe. Yunus pikir kota itu adalah kota yang banyak orang berdosa. Kenapa harus diselamatkan? Dan dia berencana untuk melarikan diri. Dia pergi naik perahu menuju ke Tarsis. Tapi Tuhan tahu di mana Yunus berada. Yunus pikir kalau dia sembunyi di bawah perahu, dia nggak akan ketahuan. Tapi kemudian ketika sudah di dalam kapal itu, kemudian datang angin besar, badai yang besar, sehingga membuat kapal itu bergoncang sedemikian rupa sehingga orang-orang panik. Sementara Yunus tidur di dalam sebagian dalam kapal itu, orang-orang sudah panik. Mereka buang barang ke danau supaya kapal itu menjadi ringan. Mereka berusaha mendayung sekuat tenaga tetapi tidak berhasil. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mencari ini salah siapa? Mereka berdoa, mereka ada yang berseru-seru, mereka ada yang menangis. Kemudian akhirnya mereka memutuskan membuang undi. Membuang undi itu diundi, dicari siapa yang bersalah. Nanti namanya keluar begitu ya. Nah anak-anak, kemudian keluarlah ketika diundi, keluarlah nama Yunus. Dicarilah di mana itu Yunus. Kemudian dibangunkan. Pak, bangun. Ini ada badai besar dan kemudian ketika kami membuang undi ada nama Bapa yang didapat. Kemudian apa yang terjadi? Nah anak-anak, Yunus mengakui dan dia menyadari bahwa ternyata Tuhan marah sama Yunus. Dan akhirnya Yunus katakan, kalau gitu buang saja saya ke danau. Kemudian dibuanglah Yunus, tapi Tuhan gak biarin. Kalau dibuang ke dalam air, terus gak bisa berenang, biasanya akan tenggelam. Saya gak tahu Yunus bisa berenang atau enggak. Tapi Tuhan mengirimkan seekor ikan besar yang kemudian menelan Yunus. 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan. Dan dia berdoa sama Tuhan. Kemudian Tuhan masih kasih satu kesempatan buat Yunus. Setelah Yunus berdoa, Yunus mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memerintahkan supaya ikan besar ini memuntahkan Yunus ke darat. Nah anak-anak, ikan aja taat sama Tuhan. Ya, betul. Ikan disuruh telan, disuruh muntahin. Ikan bisa taat sama Tuhan. Nah anak-anak, kemudian kesempatan yang kedua ini Yunus kembali disuruh pergi ke kota Niniwe. 3 hari perjalanan, jalan kaki karena nggak ada mobil, belum ada motor, jadi Yunus harus berjalan kaki menuju ke Niniwe. 3
3 hari perjalanan lamanya. Sampai di Niniwe, Yunus sampaikan kepada orang-orang di Niniwe, "Hai orang Niniwe, kalian harus bertobat. Kalian harus kembali kepada Tuhan. Kalau enggak, Tuhan akan menghukum kalian." Nah, anak-anak, setelah itu orang Niniwe mau mendengarkan apa yang dikatakan Yunus. Kemudian mereka bertobat, kemudian mereka mau datang sama Tuhan, mereka minta ampun, mereka berpuasa, sehingga Tuhan mau mengampuni mereka. Nah, anak-anak, orang Niniwe itu berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Karena itu Tuhan mengirimkan Yunus untuk datang ke kota Niniwe dan menyelamatkan orang-orang yang ada di kota Niniwe. Anak-anak, orang dikatakan tadi orang Niniwe ini berdosa. Apa sih dosa itu? Dosa itu adalah pelanggaran yang kita lakukan terhadap sesama manusia dan atau terhadap Tuhan. Nah, anak-anak, ketika kita bersalah paham dengan teman, atau kita ada, kalau anak-anak mungkin berebut mainan sama teman. Nah, anak-anak, kita tidak boleh punya rasa dendam. Anak-anak, Tante mau contohkan seperti apa itu dosa, ya. Nah, anak-anak, kita mau dengar, kita mau lihat apa yang sebenarnya gambarannya seperti apa. Anak-anak, ketika manusia diciptakan, itu manusia nggak punya tanpa dosa. Dan mereka bisa hidup bergaul dengan leluasa dengan Allah. Mereka nggak perlu takut, mereka nggak perlu bersembunyi, karena mereka punya hubungan yang baik dengan Allah dan mereka tidak hidup dalam dosa. Tapi ketika mulai Adam berbuat dosa, ketika mereka mulai jatuh di dalam dosa, dan mereka sudah mulai hidup jauh dari Allah, mereka hidup tidak berkenan kepada Allah. Ketika hidup manusia sudah menjadi kotor, sudah menjadi penuh dengan dosa, mereka tidak bisa lagi hidup bergaul dengan Allah. Putus hubungannya dengan Allah. Sementara Allah adalah kudus dan manusia hidup di dalam dosa. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, karena kasih Allah yang luar biasa kepada kita, dan Tuhan Yesus menebus dosa kita di atas kayu salib, kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, maka hidup kita yang penuh dosa, dan Tuhan Yesus akan menyucikan kita sehingga hidup kita menjadi kembali putih dan kita boleh hidup berdampingan dengan Allah. Nah, anak-anak, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Kasih-Nya buat kita itu sangat-sangat besar. Karena itu kita mau belajar juga mengasihi orang lain. Tuhan mengasihi orang berdosa, karena itu Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dan karena itu kita juga mau belajar mengasihi orang lain. Kita mau belajar juga ayat hafalan yang diambil dari Yeremia 31 ayat 3b. Firman Tuhan katakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kita ulangi ya, Yeremia 31 ayat 3b. "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Hari ini kita sama-sama belajar. Allah sudah begitu mengasihi kita walaupun kita adalah orang yang berdosa. Tetapi Allah mau mengasihi kita, Allah mau menebus kita. Karena itu kita juga mau belajar mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kita, saudara kita, bahkan mungkin orang yang menyakiti hati kita. Kita mau belajar mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Nah, anak-anak, amin firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita mau tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat firman yang boleh kami dengar. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang berdosa, tapi kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih buat penebusan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih buat pengampunan Tuhan dalam atas dosa-dosa kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan acara ini di rumah. Tuhan yang memberkati dalam sekolah mereka, dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan tetap memberkati dan tetap menyertai.
memberikan kesehatan dan kekuatan. Berkati orang tua mereka, Tuhan, yang menolong dalam semua usaha dan pekerjaan. Mungkin banyak kesulitan yang dihadapi, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami, dan kami mau berdoa buat tenaga medis. Tuhan, menghadapi COVID-19 ini bukan satu hal yang mudah dan begitu banyak masalah yang dihadapi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang menolong mereka, pemerintah maupun tenaga medis, bahkan orang-orang yang bergerak dalam bidang kesehatan, Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati Tuhan untuk tim yang sudah berjerih lelah sehingga kebaktian online ini boleh terlaksana dengan baik. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus memberikan hati untuk tetap melayani Tuhan, dan Tuhan juga yang memberkati dalam kehidupan semuanya pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin.